Selamat datang di ibadah City Harvest Indonesian Service. Terima kasih untuk datang di tempat ibadah kami di City Harvest dan juga yang datang, yang join di ibadah online di YouTube melalui channel YouTube kami. Saudara, firman Tuhan di Mazmur 44 ayat 7 dikatakan, bukan kepada panah aku percaya, bukan kepada pedang yang memberikan kemenangan kepadaku, tapi Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada kami atas lawan-lawan kami. Tuhanlah yang memberi malu kepada lawan-lawan kami, kepada musuh-musuh kami. Maka kami akan bernyanyi puji-pujian sepanjang hari, maka kami akan bersyukur buat Tuhan sepanjang masa. Siapa yang di tempat ini siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang di tempat ini siap untuk menyanyi buat Tuhan? Mari kita siapkan hati kita dan undang tim praise and worship kita. Shalom saudara. Halo. Katakan kanan kiri saudara, happy Sunday. Happy Sunday. Siang hari ini kita mau menyembah Tuhan, amin. Sebab Dia Allah yang hidup saudara. Dia layak disembah. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya, amin. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi saudara, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Kau yang pelihara kami Tuhan. Sama-sama katakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kalau engkau bersuka cita, sorakan haleluya. Haleluya. Bahwasanya kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali lagi saudara katakan, syukur bagimu Tuhan. Sambil bertepuk tangan saudara. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Angkat suaramu saudara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Bilang ke kanan kiri saudara,
Tuhan mengasihimu selamanya. Tuhan mengasihimu selamanya. Amin, amin. Saudara bersuka cita pada siang hari ini? Amin. Mari kita satukan hati, kita tenangkan hati sejenak. Kau selalu ada, ku tenang diam dalammu, berteduh di bawah tanganmu Tuhan. Sujud di kakimu, sebab kau ampuni dosaku. Pulihkanku dengan darah-Mu Yesus. Hanya dekat padamu, rasakan hadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu melebihi segalanya. Tinggal di dalam-Mu, itu rinduku. Ku serahkan hidupku hanya bagi-Mu. Saudara setuju? Katakan amin saudara-saudara. Kita nyanyikan lagi dari awal. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Ku tenang diam. Ku tenang diam dalam-Mu. Kasih Tuhan. Berteduh di bawah tangan-Mu Tuhan. Sujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, sebab Kau ampuni dosaku. Sebab Kau ampuni dosaku. Pulihkanku Tuhan, pulihkanku dengan darah-Mu Yesus. Kita katakan hanya dekat Tuhan, dekat padamu, rasakan hadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu melebihi segalanya, melebihi segalanya. Tinggal di dalam-Mu, di dalam-Mu, itu rinduku. Ku serahkan hidupku Tuhan, ku serahkan hidupku hanya bagi-Mu. Sekali lagi katakan hanya dekat, dekat padamu, rasakan hadirat-Nya, rasakan hadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu melebihi segala
katakan ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku hanya bagi. Mari kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan untuk Raja segala raja. Haleluya. Mari sembah Dia saudara. Haleluya. Tinggal di dalam-Mu. Hanya dekat kepadamu. Kerinduan kami Tuhan. Oh, dekat padamu. Itu rinduku dekat padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami dalam kerinduan kami Tuhan hanya mau dekat dengan Engkau saja Tuhan. Diam dalam dekapan-Mu Bapa. Hanya dekat Rasakan hadirat-Mu, Tuhan. Amin Tuhan. Karena kasih-Mu melebihi segalanya. Tinggal di dalam-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Itu rinduku. Ku serahkan hidupku hanya bagi-Mu. Ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku hanya bagi-Mu. Ku serahkan hidupku Tuhan. Ku serahkan hidupku hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan. Engkau lebih dekat kepada kami, lebih dari yang kami bayangkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
menyembuhkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi nyanyikan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, pada siang hari ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Dan banyak dari kita di tempat ini, mungkin kita memiliki masalah, memiliki pergumulan. Kita semua datang dan bawa semua masalah itu pada kaki salib saat ini. Dan saudara harus tahu bahwa hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pada hari ini Tuhan mau tunjukkan bahwa Dia peduli pada setiap masalahmu. Yesaya 30 katakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, ayat ini katakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tetapi ayat ini juga katakan, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan menanti-nantikan saatnya Ia bangkit dan menyayangi kita. Pada hari ini, mungkin saudara, masalahnya bukan kita yang menunggu Tuhan, Tuhan yang menunggu kita. Tuhan yang menanti-nantikan untuk kita mau datang dan mau percaya bahwa Dia ada dalam hidup kita. Mau percaya bahwa Dia peduli pada setiap masalah, setiap pergumulan kita. Mari kita angkat semua pergumulan kita kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Kita semua berdoa untuk diri kita masing-masing. Semuanya berdoa dalam roh. Syurababata karaba sanidur rata karaba. Rata nama sanidur rata karaba re arana saria. Oh rata karaba arana arana saria darada. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini seruan iman kami Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, kami semua juga mau berdoa Tuhan. Selain untuk ibadah kami tempat ini, tapi juga untuk pastor kami, Pastor Aris, yang sekarang saat ini ada di Semarang Tuhan. Dan beliau akan memberitakan firman Tuhan di sana. Bapak, kami berdoa untuk urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau terus untuk bungkus dia dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu Tuhan. Engkau terus sertai dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya, itu keluar dari mulut Allah.
Dan kami percaya Tuhan bahwa firman itu akan menjamah setiap anak-anak-Mu yang menanti-nantikan Engkau, yang menanti-nantikan firman-Mu Tuhan di Semarang. Engkau memberkati kota Semarang melalui hamba-Mu. Oh terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, saat ini juga kita mau berdoa. 2 hari yang lalu senior pastor kita, Pastor Kong berulang tahun. Kita mau berdoa untuk Pastor Kong. Saya minta untuk Sofia untuk maju. Yang berdoa untuk Pastor Kong. Kita semua angkat tangan kita berdoa untuk Pastor Kong. Haleluya. Surabata karya bakara masyariyo. Kurabata karaba syariyo. Shigera, mari kita berdoa dalam bahasa roh. Shigera takarabara takaraba antara karabara shigera taraba. Shigera takarabara karabara antara karaba shigera tarabara shigera. Bapa, saat ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan. Engkau yang berfirman di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan, maka Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau mengangkat Pastor Kong Tuhan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk usianya yang ke-60 tahun Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hikmat Tuhan yang sudah Engkau tambah-tambahkan di dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga memberkati rumah tangga Pastor Kong Tuhan. Engkau berkati San, Engkau berkati Dayan Tuhan. Engkau juga berkati seluruh isi keluarganya Tuhan. Setiap extended family Tuhan. Setiap keluarga besar dari Pastor Kong Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan. Bahwa saat ini kami juga mau bersatu hati Tuhan supaya di ulang tahunnya yang ke-60 ini Tuhan, tidak hanya Engkau tambahkan hikmat Tuhan, tapi Engkau akan tambahkan berkat-Mu melimpah Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Baik secara keuangan Tuhan maupun secara kerohanian Tuhan, semuanya Engkau tambahkan Tuhan. Engkau tambahkan Tuhan, karena Engkau yang berfirman Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, ketika kami mendahulukan terlebih dahulu Tuhan kerajaan-Mu Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sudah menjadi saksi Tuhan bagaimana Pastor Kong itu Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan, bagaimana dia mendahulukan Tuhan kerajaan-Mu Tuhan di tempat yang pertama Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan sama-sama berdoa Tuhan, supaya Tuhan sungguh semuanya itu akan Kau tambahkan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan kesehatannya Tuhan, sehingga Tuhan dia dapat melayani-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk Pastor Kong Tuhan yang sudah Engkau tetapkan Tuhan, sudah Engkau panggil Tuhan untuk menjadi founder Tuhan, untuk menjadi pendiri daripada Gereja City Harvest Church Tuhan. Kami mau menghormati dia Tuhan, kami mau mengasihi dia Tuhan, sama seperti Engkau sudah mengasihi dia, mengasihi Pastor Kong, dan sudah menghormati Pastor Kong dan setiap apa yang sudah dia kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau angkat Pastor Kong di dalam tangan kasih-Mu, dan kiranya berkat-Mu dan umur panjang itu ada di tangan kanannya, kekayaan dan hormat ada di tangan kirinya. Dalam nama Yesus, setiap orang yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Thank you Jesus. Oh Rana Bashire Arada Garaba. Semuanya terus menyembah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Tuh diangkat dan dipulihkannya. Bapak hamba-Mu berdoa saat ini, siang hari ini Tuhan, untuk jemaat Indonesian Service yang saat ini Tuhan kami datang dengan sepenuh hati kami, segenap hati kami. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan kami tahu Tuhan Kau sudah siapkan yang terbaik untuk kami semua. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya, ibadah ini sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya dong buat Tuhan kita, haleluya. Amin, amin. Sebelum saudara duduk, ya selamat datang di tempat ini. Kasih senyum ke kiri kanannya, tatap matanya satu sama lain. Katakan kepada mereka, Tuhan Yesus memberkati, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Wah, amin. Terima kasih udah datang siang hari ini. Saya semangat sekali walaupun Pastor Aris nggak ada di sini, saudara. Maaf untuk mengecewakan beberapa dari saudara ya, gitu kan. Ya kok dia lagi gitu kan, yang berdiri di depan.
Ya nggak apa-apa saudara. Ya mudah-mudahan hari ini Tuhan beracara di tempat ini. Kita semua diberkati, kita bawa pulang, bawa berkat Tuhan. Amin. Amin. Saudara, siang hari ini saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama atau kedua kali datang beribadah bersama-sama dengan kami di City Harvest Church. Kita mau pada hitungan ketiga untuk bangkit berdiri dan yang lainnya tolong kasih salam ke mereka, katakan selamat datang. Amin. Ya siap. Yang baru pertama atau kedua kali hadir di tempat ini dalam hitungan ketiga tolong bangkit berdiri. Jangan malu-malu. 1, 2, 3. Silakan bangkit berdiri. Ya, kasih salamnya dong. Amin. Selamat datang. Selamat datang. Amin. 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 Haleluya, saudara. Ini saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saudara katakan ke kiri kanannya, waktunya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara, tadi lagunya itu sangat berbicara sekali ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Nah saudara, sebelum kita memberikan yang terbaik hari ini, saya ingin bacakan sebuah ayat dari, dua buah ayat sebenarnya. Dua ayat dari Amsal 3 yang sudah akrab di telinga saudara. Dan kalau saudara kemarin pergi ke ibadah, sebenarnya ayat persembahannya sama persis plek-ketiplek saudara. Jadi saya akan bacakan Amsal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah saudara, ini adalah sebuah ayat yang menurut saya gak masuk akal. Kenapa? Coba misalkan saya punya tisu ini. Coba Bernard mungkin bisa ambil satu biji aja. Satu, terus Edwin mungkin ambil satu, terus mungkin bisa diambil satu. Ini lama-lama habis gak saudara? Habis ya? Salah, sorry. Nah, tapi Tuhan bilang ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, ketika kita memberi, ini gak akan habis-habis, justru nanti akan ada bonusnya. Justru akan melimpah-limpah. Aneh gak saudara? Aneh kan ya? Jadi ini gak masuk akal. Soalnya ketika Tuhan bilang di ayat ini, ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil penghasilan kita. Artinya ketika kita memberikan persembahan, ketika kita memberikan perpuluhan kita pada Tuhan, ada sesuatu hal yang aneh yang terjadi. Lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahan, itu kalau dalam bahasa sekarang itu ya, gentongnya anggur itu loh saudara. Gentongnya anggur itu kan besar ya, kan gak mungkin kecil-kecil, itu namanya botol saudara. Jadi gentong anggur itu akan meluap dengan air buah anggur. Dan kalau dalam bahasa Inggris dikatakan anggur baru. Jadi selalu akan ada anggur baru ditambahkan. Tidak hanya Tuhan itu akan memenuhi kebutuhan pangan kita. Lumbung berbicara tentang pangan ya. Jadi tidak hanya Tuhan akan memenuhi kebutuhan pangan kita, tapi bahkan anggur. Sesuatu kebutuhan yang tersier itu juga Tuhan akan penuhi. Amin. Nah, dari sini kita juga bisa belajar bahwa hikmat Tuhan itu beda dengan hikmat manusia saudara. Makanya kalau misalkan kita mau lihat ayat sebelumnya, sebelum Salomo mengajarkan kita tentang muliakan Tuhan dengan harta kita, dia sempat bilang di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena memang gak masuk akal saudara. Mana mungkin sesuatu yang kita berikan kepada orang lain atau sesuatu yang kita berikan sama Tuhan terus gak habis-habis. Itu gak mungkin. Tapi kalau saudara ingat di dalam Alkitab itu ada kisah di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 7-24. Kisah Elia dengan janda di Sarfat. Nah, di situ Tuhan suruh Elia pergi ke orang janda di Sarfat dan bilang kalau janda ini akan kasih makan dia. Tapi saudara, kenyataannya adalah janda ini sudah mau mati. Dia cuma tinggal tepung segenggam dan minyak, cuma sedikit minyak dalam buli-bulinya. Tapi saudara, hal yang sama terjadi ketika dia mau memuliakan Tuhan dengan hal sekecil apapun yang dia punya. Meskipun dia cuma punya tepung segenggam, meskipun dia hanya punya minyak sedikit saja. Tetapi ketika dia mau memberikan apa yang dia punya, hartanya kepada Tuhan dan melayani hamba Tuhan, Elia, maka apa yang terjadi?
Kita semua tahu bahwa tepung itu tidak habis dan minyak dalam tempayan itu juga nggak habis-habis. Nggak masuk akal, ya kan? Tetapi itu terjadi saudara di dalam kehidupan janda di Sarfat ini. Tidak hanya Tuhan memelihara kehidupan dia dan anak-anaknya, tapi juga Tuhan memelihara kehidupan Elia, hambanya yang diutus oleh Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa entah kita adalah orang yang kaya yang punya lumbung-lumbung yang besar, punya gudang pangan yang besar, atau punya gentong anggur yang besar, ataukah kita seperti seorang janda di Sarfat ini yang cuma punya tepung segenggam dan cuma sedikit minyak. Tapi prinsipnya tetap sama tuh saudara. Ketika saudara mau kasih apa yang ada di dalam tangan Tuhan kepada Tuhan, di dalam tangan saudara kepada Tuhan, apa yang terjadi adalah Tuhan yang akan melipat kali gandakannya. Dan Tuhan yang akan memelihara kehidupan saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan harta kami Tuhan yang sudah Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Tuhan, baik kami yang memiliki banyak lumbung-lumbung Tuhan, atau memiliki banyak sekali Tuhan, gudang-gudang harta kami banyak melimpah Tuhan. Atau mungkin kami seperti janda di Sarfat ini Tuhan, kami hanya punya segenggam tepung Tuhan. Kami cuma punya sedikit minyak Tuhan, yang kalau kami makan Tuhan itu mungkin udah habis. Tapi Tuhan, hari ini kamu memutuskan Tuhan, untuk memberikan setiap harta yang kami miliki Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan untuk kepentingan kami Tuhan, tapi kami mau memberikan apa yang kami punya untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, untuk memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga dari apa yang kami persembahkan hari ini Tuhan, Engkau akan memakai kami untuk menjadi berkat bagi orang lain juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengajarkan kami sebuah prinsip yang sederhana tapi sangat luar biasa Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan, kami tidak mau mengandalkan pengertian kami sendiri Tuhan. Hari ini kami mau percaya ketika kami memuliakan-Mu Tuhan dengan harta kami. Kami percaya bahwa lumbung kami tidak akan habis Tuhan, justru akan melimpah-limpah. Dan bejana pemerahan kami Tuhan, itu akan meluap Tuhan dengan air buah anggur yang baru, dengan sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, dan setiap orang yang siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mari kita semua katakan, amin. Haleluya, berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan saudara, seperti yang kita semua udah tahu, bagi saudara yang memberikan persembahan bisa mungkin QR code yes. Jadi saudara bisa pakai aplikasi PayNow, bisa scan QR code di situ. Bagi saudara yang membutuhkan amplop persembahan mungkin bisa angkat tangan, Asyir bisa tolong layani di depan sini. Ya, bagi saudara yang memberikan melalui amplop persembahan nanti mungkin bisa disimpan dulu, nanti setelah pulang dari gereja di luar hall 605 itu ada kotak perak gitu kan, kotak perak, kotak yang bernama perak, kotak yang berwarna perak. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di situ. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, saudara juga bisa bergabung di dalam persembahan ini dengan menuju ke aplikasi atau give.csc.org.sg dan mengikuti instruksi yang tertera. Terima kasih saudara untuk kemurahan hati saudara. Amin. Saya undang Edwin. Terima kasih Sofia untuk offering message-nya. Saudara-saudara, ada beberapa pengumuman penting yang perlu kami sampaikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, pengumuman mengenai pendalaman Alkitab online atau Church-wide Bible Study dengan Profesor Doug Peterson. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran ketiga dari 2 Korintus yang akan diadakan pada hari Rabu 28 Agustus jam 8 malam. Anda bisa masuk melalui website kami chc.org.sg/cwbs atau melalui aplikasi CHC atau channel YouTube kami. Jika Anda melewatkan pelajaran pendalaman Alkitab di gereja hari Rabu lalu bersama Profesor Doug tentang 2 Korintus, Anda masih bisa mengikuti pelajarannya. Setiap pelajaran diupload pada hari berikutnya dan akan tersedia hingga pelajaran berikutnya. Jadi pastikan Anda menontonnya dan tidak ada pelajaran Bible Study yang terlewatkan.
Catatan mengenai Bible Study pun tersedia untuk di-download 1 jam sebelum setiap pelajaran dimulai. Dan Bible Study online ini pun tersedia pilihan untuk terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi katakan kanan kirinya, sampai jumpa di kelas online hari Rabu ini. Pengumuman kedua saudara mengenai CFAM dan Harvest Kid Devotion. Saya percaya di sini ada banyak orang tua dan punya anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan. Kami tahu bahwa rumah adalah tempat terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan rohani mereka. Jadi kami sangat senang bahwa City Family dan Harvest Kid akan mengadakan renungan keluarga atau devotion secara online pada tanggal 6 September jam 8 malam melalui Zoom. Perlu dicatat juga akan ada 2 renungan keluarga online, yaitu 1 untuk keluarga dengan anak usia di bawah 6 tahun dan 1 lagi untuk keluarga dengan anak usia 7-12 tahun. Pastikan Anda mengikuti program yang sesuai dengan umur Anda. Di acara renungan ini Anda juga bisa mengikuti acara penyembahan, permainan, belajar firman Tuhan dan juga doa tentunya. Dan pengumuman ketiga saudara, di bulan September juga City Family akan mengadakan 2 workshop, yaitu workshop tentang pernikahan dan workshop untuk para single atau yang masih lajang. Kedua workshop ini akan diadakan pada tanggal 13 September, Jumat jam 8 malam melalui Zoom secara bersamaan. Pastor Chuang dan Pastor Audrey akan memimpin workshop tentang Keeping the Flame Burning in Your Marriage atau menjaga api tetap menyala dalam pernikahan Anda. Sementara Pastor Johan dan Pastor Ilin akan berbagi dengan para single. How do I know I'm ready for marriage? Atau bagaimana saya tahu bahwa saya siap untuk menikah. Jadi pastikan jangan sampai gabung di channel yang salah saudara ini juga. Daftarkan diri Anda untuk mengikuti workshop ini segera karena tempatnya terbatas. Kami percaya bahwa Anda akan terinspirasi dan diperlengkapi untuk menjalani hidup yang diberkati dalam setiap hubungan Anda. Dan masih tentang CFAM, kita akan mengadakan parenting workshop. Jadi bagi Anda yang pernah menghadiri seri pertama parenting workshop, kami mengundang Anda untuk bergabung lagi untuk seri yang kedua. Yang kedua ini merupakan rangkaian dari 4 workshop yang mencakup kesehatan hubungan, kecerdasan seksual, literasi media, dan kecerdasan digital. Jadi Anda bisa mendaftarkan workshop kami di csc.org.sg/cfam. Dan yang terakhir saudara, mengenai jadwal Indonesian Service kita tentunya. Pengumuman di bulan September akan ada 2 kebaktian Indonesian Service, yaitu tanggal 8 dan 22 September. Seperti biasa akan ada jajanan atau makanan ringan yang bisa Anda nikmatin sebelum servis dimulai. Pastikan juga Anda ajak teman-teman atau saudara Anda untuk datang ke Indonesian Service. Dan ini yang terakhir saudara, saya janji pengumuman terakhir. Seperti yang saudara tahu, minggu ini kita sedang merayakan ulang tahun City Harvest di gereja kita. Ada yang tahu ulang tahunnya keberapa? Karena menjawab benar semua berarti kita akan membagikan hadiah yang istimewa buat Anda. Kami akan memberikan hadiah payung buat yang jawab 35 tadi itu. Jadi para usher dipersilakan untuk memberikan payung, dan payung ini bukan payung biasa saudara. Payung istimewa saudara. Jadi Noel akan membantu, ini payung ajaib saudara. Sambil menunggu Anda mendapatkan payung masing-masing. Jadi payung ini kalau Anda pencet sekali akan terbuka dan dipencet lagi akan. Jadi cocok untuk Anda yang sedang buru-buru kehujanan. Jadi silakan Anda ambil 1 dan cukup 1 saudara. Karena kalau 2 coba di iniin. Nah, 2. Karena kalau Anda ambil payungnya 2 akan aneh saudara. Silakan. Nah, jadi pasti akan kehujanan dan Anda akan kelihatan aneh saudara. Jadi cukup 1 saja saudara. Terima kasih Noel. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan katakan kanan kirinya happy anniversary. Tepuk tangannya dong buat Pak Edwin. Wah, luar biasa. Amin. Saudara pulang dari sini jangan yang diingat cuma payung.
Saya harap saudara bisa fokus untuk dengar firman Tuhan, amin. Dan belajar sesuatu dari firman Tuhan siang hari ini, amin. Amin, kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Bapa, siang hari ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang mau Engkau singkapkan, Engkau bagikan Tuhan dari isi hati-Mu untuk kami semua jemaat di tempat ini, di ibadah Indonesian Service. Kami percaya Tuhan, kami mau terima, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Untuk firman-Mu berbicara di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan, amin. Amin, semua siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin. Saudara bisa ikat sabuk pengamannya gitu kan, kita siap-siap. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama hari ini. Ada sesuatu yang Tuhan singkapkan dan saya percaya saya mau bagikan, saya sebenarnya bingung bagikannya gimana. Saudara, dimulai dari waktu itu istri saya cek kandungan saudara waktu hamil anak yang pertama di Yogyakarta. Saya tunggu di luar rumah sakit, saya di dalam mobil dan gak tahu mau ngapain, saya buka Alkitab. Saya buka Alkitab, saya baca dan Tuhan bawa saya ke cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Cerita yang kita semua tahu gitu kan. Siapa yang gak tahu sini? Gak ada. 5 roti, 2 ikan. Yesus kasih makan semua orang dan kemudian Roh Kudus bicara sama saya dan dia tanya saya, kamu tahu cerita ini, kamu tahu apa isinya? Dan saya bilang ya, siapa yang gak tahu gitu kan, siapa yang gak tahu. Karena kita semua berpikir seperti ini, pada waktu itu Yesus sedang berkhotbah, kemudian Yesus merasa belas kasihan karena mereka kelaparan gitu kan. Kemudian Yesus cari makan dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kemudian Roh Kudus bilang sama saya, masa sih coba baca lagi. Dan saya baca lagi dan saya temukan hal yang sangat mengagetkan jujur aja. Ya, sangat mengagetkan dan kemudian saya gali lagi. Dan yang pertama saya pernah bagikan saudara sekitar tahun lalu di Indonesian Service. Yang kedua saudara, saya mau bagikan hari ini. Saya mau bagikan bahwa ketika kita baca cerita itu, 5 roti 2 ikan, kemudian bermultiplikasi dan kemudian sisanya dikumpulkan oleh murid-murid Yesus, itu sebanyak 12 bakul katanya. Apakah betul yang Yesus bagikan itu cuma roti gitu kan? Apakah roti itu cuma bicara tentang roti? Karena ketika orang Kristen baca cerita seperti itu, kita semua bilang, oh puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang menyediakan. Ya, kita lihat meja makan kita kosong, haleluya, puji Tuhan, Tuhan bisa multiplikasikan gitu kan. Chicken rice cuma 1 jadi 2 gitu kan. Tuhan bisa multiplikasikan, ya kan. Kita semua berpikir seperti itu. Kita semua berpikir bahwa Tuhan kita Tuhan yang menyediakan. Enggak ada yang salah saudara, enggak ada yang salah. Banyak hamba-hamba Tuhan bicara tentang cerita ini dan berkata, lihat Tuhan kita menyediakan, enggak ada yang salah. Itu luar biasa. Tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Karena saya mau buka sama-sama, yuk kita buka Alkitab kita yuk. Semua bawa Alkitab ya. Oke, kita buka di Markus pasal ke-6. Markus pasal ke-6, saya sengaja gak taruh di layar karena kebiasaan. Ya, orang Kristen zaman sekarang maunya lihat layar, gak mau buka Alkitab. Nah, ayo buka. Markus pasal ke-6, saya gak akan baca semuanya. Saya mau saudara glance through, saya mau saudara lihat sekilas apa yang saya ngomongin ini. Semuanya itu ada di sana saudara. Dimulai dari ayat 30, Yesus memberi makan 5.000 orang. 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Kemudian ayat yang ke-45, Yesus berjalan di atas air. Dia hampiri murid-muridnya yang kemudian sedang terombak-ambing di kapal karena angin sakal katanya. Yesus datang, dia berjalan di atas air, tapi murid-muridnya ketakutan. Dan murid-muridnya menolak dia. Malah mereka katakan dia adalah hantu katanya. Hantu. Ya kan? Tapi kemudian begitu mereka mengizinkan Yesus masuk ke perahu, angin sakal itu reda. Tapi saudara, ini ceritanya gak ada hubungannya. Tapi ayat ke-52 katakan sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Kalau saudara pikir apa hubungannya? Ya kan? Apa hubungannya angin sakal, terombang ambing, Yesus dikira hantu, kemudian dikatakan aku ini jangan takut. Terus dihubungkan dengan roti. Kemudian di pasal setelahnya saudara, pasal ke-7.
Saudara lihat lagi, orang Farisi itu komplain. Kenapa? Karena murid-murid Yesus itu makan tanpa cuci tangan. Mungkin COVID waktu itu saudara. Ya kan, mereka gak cuci tangan dimarahin gitu kan, lagi COVID kayaknya. Saudara, tentang apa sih? Makanan lagi. Kemudian ayat ke-8 Yesus katakan perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Kemudian Yesus jelaskan ayat 15, apapun yang masuk ke dalam seseorang tidak akan menajiskannya, tetapi apa yang keluar itulah yang menajiskannya. Kemudian turun lagi ke bawah ayat 24. Dikatakan ada seorang non-Yahudi, seorang perempuan Siro-Fenisia katanya. Perempuan Siro-Fenisia anaknya kerasukan roh jahat, tapi Yesus nggak mau sembuhkan. Dan Yesus pakai perumpamaan, dia pakai kata roti. Dia pakai kata roti, dia bilang apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Waduh. Oke. Mumpung lagi boleh ngomong anjing gitu ya saudara. Kapan lagi gitu. Ya kan? Tidak patut katanya. Mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Tapi kemudian perempuan Siro-Fenisia ini katakan benar Tuhan. Tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Kemudian lanjut lagi, Markus pasal ke-8 saudara. Ini masih nyambung terus. Yesus mengadakan mujizat lagi. Dan saya mau kasih tahu dia juga pakai roti. Markus 8 dia memberi makan 4.000 orang. Berapa roti saudara? Ini anak sekolah minggu aja tahu. 7 roti, kemudian sisa berapa? 7 baku. Saudara, ayo. Nah, ayat 14 kemudian apa? Murid-murid itu katanya naik perahu sama-sama Yesus dan mereka lupa bawa roti. Dan Yesus katakan berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian murid-muridnya bingung, ngomongin apa sih katanya. Ya kan, ngomongin apa sih gitu. Dan kemudian Alkitab katakan seperti ini, mereka pikir Yesus marah karena mereka lupa bawa roti. Saudara, saya mau kasih tahu. Yang ada di pikiran murid-muridnya adalah selalu makanan jasmani. Kemudian Yesus katakan seperti ini, saudara. Ini saya sangat menarik sekali. Yesus katakan apa? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Dari pasal 6 terus sampai pasal 8 selalu tentang makanan, tentang roti. Kemudian Roh Kudus bilang seperti ini, kamu yakin itu cuma masalah Tuhan menyediakan kebutuhan fisik kita? Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, sesuatu yang lebih dalam, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua anak-anaknya tentang roti itu. Saudara, kalau cerita memberi makan 5.000 orang itu cuma sebatas masalah makanan dan gak lebih dari itu, kok sepertinya gak mungkin saudara. Sampai terus seperti itu dan murid-muridnya masih juga gak percaya dan mereka tidak mengerti. Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu katanya. Bahkan sampai beberapa pasal setelahnya murid-muridnya masih gak ngerti. Saya mau buka sedikit, kita balik ke Markus 6 ayat 31. Ya, saya kasihan sama saudara, saya taruh di layar ya. Ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga apa saudara? Makan pun mereka tidak sempat. Ini bicara tentang Yesus dan murid-muridnya. Dan kemudian saya lompat ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Get the story right, oke? Melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Apakah karena mereka lapar? Bukan. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus mulai berkhotbah, Yesus mulai Bible study-nya. Pada waktu hari mulai malam,
datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Kemudian murid-muridnya bilang seperti ini, 36. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat beli makanan di desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini. Kalau saudara baca lagi ceritanya, saya pernah tanya ini saudara tahun lalu. Menurut saudara yang lapar siapa sih gitu kan? Murid-muridnya. Jangan berpikir oh kita kasihan sama 5.000 orang ini. Saudara, lihat. Murid-muridnya, justru murid-muridnya tidak punya belas kasihan, makanya dia bilang suruh mereka pergi. Kita dari tadi belum makan. Pelayan Tuhan ini tahu ini, ya kan? Kadang saking sibuknya sampai nggak makan. Sampai kelaparan saudara. Itu yang terjadi sama murid-murid Yesus. Dan saudara, Yesus ini sedang mengkontraskan bahwa apa? Dia kasihan sama 5.000 orang ini. Ya. Karena mereka itu seperti domba yang tidak punya gembala. Kemudian Yesus mulai ajarkan firman Tuhan. Dan itulah yang mereka butuhkan. Saudara, yang mereka butuhkan adalah makanan rohani. Betul mereka lapar, tapi mereka lapar rohani. Dan kemudian murid-muridnya yang ada di pikirannya cuma roti. Dan Yesus pakai roti untuk mengajarkan mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Bahwa apa Yesus ini sering mengkontraskan antara makanan jasmani dan makanan rohani. Contoh Matius 4 ayat 4. Waktu Yesus berkata kepada iblis. Dia katakan apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia kontraskan roti dengan firman Tuhan. Dia kontraskan makanan jasmani dengan makanan rohani. Saudara, yang murid-muridnya cari adalah roti. Yang mereka cari adalah firman Tuhan. Dan sekarang kasusnya itu agak berbeda dengan memberi makan 4.000 orang. Saya mau kasih tahu. Oke, lihat di Markus 8 ayat 1-2. Saya udah taruh di sana. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Perhatikan, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Lihat kasusnya berbeda? Ya, lihat kasusnya berbeda. Nah saudara, Yesus katakan 3 hari dan saya percaya ini profetik. Luar biasa. Saya mau bagikan seperti ini saudara. Orang Yahudi pada saat itu, saudara, ketika orang Yahudi mendengar kata 5 roti, saudara tahu yang ada di pikiran mereka, immediately adalah kitab Taurat. Ketika mereka mendengar 5 roti, 5 loaves of bread, mereka akan langsung merujuk kepada 5 kitab Taurat. Kitab Yahudi atau kita katakan dengan Tanakh, itu terdiri dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Taurat, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan. Saudara, ada 5 kitab Taurat, ada 2 kitab nabi-nabi. Dan pada saat itu dibagi 2, kitab nabi-nabi awal dan kitab nabi-nabi akhir. Saudara, ketika mereka mendengar kata 12 bakul, saudara, iya betul, make sense, logika, ada 12 murid kan, 1 orang bawa 1 bakul, ya 12 lah gitu kan. Tapi saudara, bukan seperti itu. Kenapa? Karena orang Yahudi ketika mereka mendengar kata 12, saudara tahu apa yang ada di pikiran mereka? 12 suku Israel. Yesus sedang mewahyukan dirinya sebagai Mesias yang akan memberi makan, memberikan kecukupan, memberikan berkat kepada Israel yang baru. Yaitu murid-muridnya. Siapa di sini murid Yesus? Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu diberikan kepada setiap murid-murid Yesus. Dan itu adalah Israel yang baru. Firman Tuhan itu cukup untuk memberi makan semua murid-murid Yesus. Bahkan Alkitab katakan apa? Mereka makan sampai kenyang. Dan firman Tuhan itu cukup. Apa sih artinya 7 roti dan 7 bakul? Saudara tahu 7 adalah angka, anak Soti tahu ini. Kesempurnaan ya. Angka kesempurnaan. Tuhan istirahat hari ke-7. Dan saudara, ini enggak kebetulan bahwa peristiwa itu terjadi, memberi makan 4.000 orang itu terjadi setelah
perempuan Sirofenisia itu meminta roti, saudara. Saudara tahu ada ketika orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Tuhan itu tidak mengusir semua bangsa yang ada di sana kemudian hilang, tinggal orang Israel. Enggak. Saudara baca lagi, di sana itu ada bangsa-bangsa yang masih ada dan masih tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Ada orang Het, ada orang Girgasi, ada orang Amori, ada orang Kanaan, ada orang Feris, ada orang Hewi, ada orang Yebus. Saudara lihat di sana ada 7 bangsa yang tinggal bersama-sama orang Israel di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Tanah perjanjian di perjanjian lama diduduki oleh 12 suku Israel dan 7 bangsa lain. Saudara, ketika kita bicara tentang roti dan saudara ganti mindset saudara, pola pikir saudara bahwa Yesus itu sedang bicara tentang firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Dan firman itu diberikan kepada orang-orang Israel. Tapi ternyata mereka tidak peduli dengan firman Tuhan dan mereka lebih peduli dengan makanan jasmani. Mereka lebih peduli dengan roti. Saudara tahu bahkan di perjanjian lama yang mereka komplainin itu selalu apa sih? Makanan. Ya, mereka komplain, Tuhan makanan, gak ada roti. Diturunin roti dari surga, saudara. Bayangkan namanya apa? Mana. Kemudian udah dikasih roti setiap hari, mereka masih minta apa? Daging. Buset, saya bilang. Udah minta roti, minta daging. Minta susu sekalian. 4 sehat, 5 sempurna gitu, saudara. Saudara, bayangkan. Itu yang mereka selalu komplainin. Yang ada di pikiran mereka selalu makanan jasmani. Tapi yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya adalah apa? Mari, ayo arahkan pikiran kita kepada hal-hal rohani. Kepada firman Tuhan. Kesempurnaan karya Tuhan digenapi oleh Yesus ketika remah-remah dari roti surgawi itu jatuh dari meja anak-anak Israel dan sangat dirindukan oleh orang-orang non-Yahudi. Yaitu bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Wow, saudara, saya mau kasih tahu Tuhan itu nggak pernah kekurangan orang-orang yang lapar dan haus akan firman-Nya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan nggak pernah kekurangan orang-orang yang lapar dan haus akan firman-Nya. Saudara mau tolak firman Tuhan itu, masih ada bangsa-bangsa lain yang menunggu. Ya, saudara mau tolak pewahyuan dari Tuhan, masih ada yang lain yang nunggu, saudara. Sebagai gereja, kita mau tolak firman Tuhan, kita mau tolak pewahyuan dari Tuhan, kita mau tolak berkat dari Tuhan. Saya mau kasih tahu, gereja lain udah nunggu, saudara. Datang, buka hati kita, punya sikap hati yang mau terima firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Ya Tuhan, amin Tuhan. Tuhan itu enggak kekurangan orang-orang yang lapar dan haus akan firman-Nya. Saudara, jadi kalau baca cerita ini, mari kita coba untuk taruh pikiran kita, pola pikir kita, bahwa ini bicara tentang firman Tuhan. Contoh saudara, Markus pasal ke-8, saya ganti kata makanan dengan kata firman Tuhan saudara. Ayat pertama katakan seperti ini. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai firman Tuhan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka enggak punya firman Tuhan. Saudara, 3 hari kematian Yesus disalib. Bicara tentang kematiannya saudara. Kematian Yesus disalib itu buat semua orang, baik Yahudi ataupun non-Yahudi, itu punya akses kepada sang firman Tuhan itu sendiri. Perjamuan terakhir, Yesus katakan apa? Inilah tubuhku. Dia ambil roti dan dia katakan inilah tubuhku. Kemudian dia pecah-pecahkan dan diberikan kepada murid-muridnya. Saudara, kalau kita murid-muridnya, saudara akan langsung teringat pada hal yang dia juga pernah lakukan. Yaitu apa? Waktu dia memberi makan. Dia ambil roti, dia angkat, dia ucap berkat dan dia pecahkan, dia berikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya langsung tahu harusnya bahwa apa? Harusnya yang mereka lakukan adalah berikan kepada orang banyak. Itu loh roti itu. Yesus katakan akulah roti hidup. Ketika Yesus disalib, tubuhnya dikoyakkan supaya semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi punya akses kepada keselamatan. Semua ngantuk kayaknya.
Yuk, kita ke kiri kanannya lagi, kasih senyum satu sama lain. Oke, katakan, rindukan firman Tuhan. Amin. Kalau enggak rindu tuh susah, saudara. Ya, kalau saudara enggak rindukan firman Tuhan tuh susah. Saudara baca Alkitab, saudara ngantuk kok. Ya, karena kenapa? Karena dagingmu itu lebih kuat. Ya, baru baca satu ayat, Indomie. Betul. Ya kan? Baca satu ayat lagi, bikin Milo. Bagaimana saudara? Yang kita pikirkan itu selalu apa? Kebutuhan jasmani. Sedangkan Tuhan mau kita arahkan pikiran kita, pandangan kita kepada hal-hal yang rohani. Pastor Aris katakan di sini tahun ini, awal tahun ini bahwa apa? Udah bukan saatnya lagi kita jadi orang Kristen biasa-biasa. Ayo dong, serius sama Tuhan. Serius sama firman Tuhan. Ya, orang Israel menolak sang firman Tuhan itu. Dia katakan hantu lagi. Tapi saudara ketika dia terima, apa yang terjadi? Angin sakal itu padam. Saudara lihat bagaimana orang-orang yang non-Yahudi itu sangat merindukan untuk menerima firman Tuhan itu. Ketika Israel menolak, bangsa-bangsa di sekitarnya, mereka dapat remahan roti yang jatuh dari meja anak-anak. Saudara, dengan kacamata yang baru, saudara, tentang roti ini. Kita mau lihat cerita ini sama-sama. Yang lalu, kesempatan yang lalu saya pernah bagikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat keempat katakan apa? Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat kelima katakan apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Yohanes pasal pertama. Saudara lihat, kalau kita renungkan firman Tuhan, alami itu. Saudara, kalau di komputer itu ada namanya read only files. Ya, saya mau kasih tahu firman Tuhan bukan read only ya. Oke, firman Tuhan bukan read only. Saudara renungkan, saudara praktekkan, saudara alami. Saudara, kenapa saya bisa lahir baru? Karena saya tahu firman Tuhan itu hidup. Saya enggak nyesel saudara ikut Yesus. Saya enggak nyesel ikut Yesus, kenapa? Karena saya tahu yang saya ikuti itu sang firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang betul-betul saya alami dalam hidup saya. Karena kalau saya enggak alami itu buat apa? Saudara, kita di sini bukan mengikuti filosofi loh. Kita mengikuti sang firman Tuhan yang hidup karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Dikatakan di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ketika murid-muridnya lagi tengah malam, Alkitab katakan itu gelap saudara. Mereka di perahu, melambangkan kehidupan mereka, diombang-ombang oleh angin sakal, melambangkan ombak dalam hidup kita. Saudara, gelap-gelap, kemudian apa? Yesus datang, berjalan di atas air, di dalam Dia ada hidup. Ingat, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan dikatakan apa? Kegelapan tidak menguasainya. Apapun kegelapan dalam hidupmu yang kau alami, baik itu sakit penyakit, baik itu kegagalanmu, baik itu apapun, masalah dalam pernikahan, masalah dalam bisnis, masalah dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, karir, krisis dalam apapun saudara. Izinkan terang itu bercahaya di dalam kegelapan hidupmu. Dikatakan bahwa apa? Kegelapan itu tidak akan menguasainya. Ya, jangan dibilang hantu. Casper kali. Saudara, ayo kita lihat di sini. Bahwa apa? Dengan kacamata yang baru kita mau lihat semua ini. Mereka tetap tolak firman Tuhan itu, mereka bilang hantu. Kenapa? Alkitab kasih penjelasannya. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Baru setelah mereka menerima firman Tuhan itu, angin itu reda. Kemudian pasal ke-7 firman diberikan kepada bangsa Israel. Kemudian mereka tolak karena mereka lebih mementingkan tradisi. Yesus katakan perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia.
15 katakan apapun yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar, yang dari seorang itulah yang menajiskannya. Jadi saudara, bukan masalah luar yang Tuhan lihat, tapi masalah dalam gitu kan. Jadi saudara, apakah penyembahan saudara, ibadah saudara hari ini diterima atau enggak oleh Tuhan, itu bukan karena saudara udah mandi. Bukan. Saudara, bukan masalah luar. Ada yang belum mandi di sini? Nggak boleh bohong di gereja. Ada yang belum mandi? Suruh angkat tangan apa angkat kaki? Saudara, bukan masalah itu, tapi masalah hati. Masalah hati. Itulah yang Tuhan mau lihat, itu adalah masalah hati. Belum jugakah kamu mengerti telah degil ke hatimu? Apa sih yang saya mau bagikan hari ini, saudara? Ya, itu introduction, kelar ya. Saudara, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Semua siap? Amin. Apa yang saya mau bagikan hari ini? Sadarilah betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Sadarilah bahwa firman Tuhan itu adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Jangan cuma saudara itu senang sama praise and worship, saudara datang kebetulan gerejanya gereja Pentekostal karismatik gitu kan. Saudara, wah praise and worshipnya itu luar biasa. Tapi begitu waktunya firman Tuhan, saudara tidur. Ya, atau anak-anak SOT ini disinggung dikit nih. Enggak apa-apa, bentar lagi pulang mereka. Kalau mau singgung sekarang gitu kan. Kapan lagi? Kapan lagi gitu. Nah saudara, wah yang ini bakal tetap di sini. Tapi member saya enggak apa-apa lah. Saudara, anak-anak SOT saudara. Wah itu kalau lagi praise and worship, itu nangis-nangis saudara. Gak tahu nangis mungkin karena kepagian kali ngantuk atau apa gitu kan. Saudara, tapi begitu firman Tuhan dibagikan, saudara, akhirnya banyak yang terlelap. Saudara, lihat di sini bahwa apa? Jangan cuma bergantung pada apa? Manifestasi. Kadang kita itu senang datang ke ibadah yang sepertinya itu kuasa Tuhan itu luar biasa, saudara. Kuasa Tuhan menjamah. Kalau lagi menyembah, itu tangannya banyak yang gemeter, saudara. Ya, saya nggak anti gitu-gituan, saudara. Ya, tapi banyak yang gemeter. Hadirat Tuhan luar biasa di tempat ini, gitu kan. Tapi giliran firman Tuhan nggak tertarik sama sekali. Saya bilang fokusnya ini agak salah, saya bilang. Kenapa? Saudara senang sama praise and worship, saudara senang sama manifestasi. Tapi begitu firman Tuhan, saudara nggak mau perhatikan. Loh, kuasa tertinggi, otoritas tertinggi dalam hidup kita itu harusnya firman Tuhan. Harusnya firman Tuhan, saudara, nggak ada yang lain. Nggak ada lagi perkataan orang. Kata pastor, kata pak pendeta, saudara. Nggak ada. Saudara, apakah manusia bisa salah? Oh bisa banget. Ya bisa banget. Tapi saudara, firman Tuhan yang nggak bisa salah. Ingat Tuhan itu nggak pernah kekurangan orang-orang yang lapar dan yang haus akan firman-Nya. Amin. Jadi firman Tuhan bukan cuma read only. Ingat itu. Ya saudara renungkan, saudara meditasi, saudara aplikasikan, saudara alami firman Tuhan itu. Karena semuanya itu applicable dalam kehidupan kita. Saudara di Kisah Para Rasul ada cerita bagaimana Paulus memberitakan Injil ke seluruh Mediterania. Korintus, Tesalonika, Galatia gitu kan. Semuanya. Kemudian ada satu kota yang disebutnya itu cuma sekitar 3-4 ayat, saudara. Ada satu kota yang agak kurang terkenal, namanya Berea. Ya, Berea. Di Kisah Rasul 17, ayat yang ke-11. Mungkin banyak dari kita, apa itu Berea gitu kan. Ayat ke-11, orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ingat, bukan lebih baik kelakuannya, saudara. Hatinya. Dan ini yang Tuhan cari. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan, perhatikan baik-baik, setiap hari, katakan setiap hari. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian.
Saudara, orang-orang di Berea itu nggak terima telan bulat-bulat, oh ini orang ngomong apa kita harus terima. Enggak. Orang-orang di Berea itu akan menyelidiki kitab suci untuk mengetahui bahwa apakah betul yang dibicarakan oleh Paulus. Karena semuanya harus tergantung kepada firman Tuhan. Siapa di sini suka sama firman Tuhan? Angkat tangan dong. Tepuk tangannya dong buat firman Tuhan. Buat saya itu hal yang sangat luar biasa ketika firman Tuhan itu datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, saudara. Wah, sang firman Tuhan itu, saudara. Ya, biasanya orang-orang di kota-kota besar itu keras kepala. Makanya Paulus itu sering rebuke, menasehati gitu. Tapi orang-orang di Berea itu beda. Kenapa? Karena mereka terbuka. Hati mereka terbuka. Karena setiap hari Alkitab katakan mereka menyelidiki kitab suci. Jangan jadi orang percaya yang ikut-ikutan. Kenapa kamu ikut Yesus? Karena teman saya ikut Yesus. Lah, saya bilang, alami dong. Kenapa kamu ikut Yesus? Karena orang tua saya ikut Yesus. Saya bilang alami dong. Terutama kalau saudara second generation Christians gitu ya. Saudara lahir begitu ceprot gitu, saudara udah Kristen. Kalungnya udah salib. Waduh, gitu kan. Baru lahir. Saudara, gak cukup. Alami Yesus pribadi, secara pribadi. Bukan karena teman-temanmu, bukan karena orang tuamu, bukan apa kata orang, bukan apa kata saya group leader, bukan apa kata pendeta, saudara. Ya, tapi semua saudara alami. Bahwa firman itu nyata, firman itu hidup dalam hidup kita. Saudara, mereka orang-orang Berea enggak telan bulat-bulat, mereka selidiki. Apakah semuanya itu benar demikian? Saudara, menjadi orang Kristen saya percaya adalah menjadi seperti orang-orang di Berea. Ya, bukan hidup kata orang, tapi harus kata firman. Ku yakin saat kau berfirman. Tahu lagunya barusan ya. Ku menang saat kau bertindak. Kemudian apa? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hidupku cuma ditentukan oleh firman Tuhan. Cuma perkataannya. Bukan apa kata orang, saudara. Ya, bukan apa kata orang. Luangkan waktumu. Firman Tuhan itu bukan seperti koran yang kalau saudara baca sambil lalu kelar gitu. Saudara, renungkan firman Tuhan itu. Saya mau ajak semuanya, ayo. Renungkan firman Tuhan itu. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Ya. Renungkan firman Tuhan itu. Luangkan waktumu walaupun cuma 10 menit, 20 menit, 30 menit, enggak apa-apa. Renungkan. Walaupun cuma satu pasal enggak apa-apa. Tapi saya enggak ngerti-ngerti, enggak apa-apa. Renungkan. Renungkan firman Tuhan. Saudara, dikatakan di Mazmur pasal pertama, semua tahu ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangannya dong. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada yang tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gitu dong. Ya, renungkan firman Tuhan. Ayo. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam. Saudara mau hidupmu berhasil, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Ya. Bukan lagi apa kata orang. Kadang pikiran kita itu, oh kita maunya begini, kalau begini maka begini. Enggak berhasil seperti itu, saudara. Enggak jalan biasanya. Kalau kita pakai pikiran kita sendiri, pakai usaha kita sendiri, pakai hikmat manusia, saudara, most of the time, kebanyakan saudara, enggak berhasil. Betul, kenapa? Ya ngalami sendiri. Ya saudara silakan alami sendiri, kalau enggak percaya enggak apa-apa, alami sendiri saudara. Tapi suatu saat saudara akan tahu bahwa apa? Ya, betul.
adalah sangat penting untuk apa? Saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, karena itulah yang bawa keberhasilan dalam hidup kita. Saudara, dalam semua ketidakpastian yang ada dalam kehidupan kita, dalam dunia ini gitu kan. Apa yang bisa kita pegang? Bisakah kita pegang kata-kata orang? Waduh. Ya, ada orang ngomong yang manisnya seapapun, saudara. Janjinya seapapun. Aduh. Siapa yang kata-katanya bisa dipegang? Gak ada. Tak ada seorang pun manusia yang kata-katanya 100% bisa dipegang. Yesaya 40 ayat 8 katakan begini, rumput akan kering dan bunga akan layu, tetapi firman Tuhan kita kekal untuk selama-lamanya. Yang kekal apa? Firman Tuhan. Yang kekal apa? Firman Tuhan. Persis yang Yesus katakan begini di Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara lihat bahwa apa? Yang kekal adalah firman Tuhan. Saudara, ayat ini itu menunjukkan dua hal, bahwa apa? Satu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Perkataannya adalah firman Tuhan. Karena yang kekal cuma firman Tuhan. Yang kedua, bahwa firman-Nya itu akan kekal. Tetap, walaupun langit dan bumi berlalu. Itu luar biasa, saudara. Satu-satunya yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Amin. Second introduction kelar. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Yang pertama saya mau bagikan kepada saudara. Firman Tuhan memberikan kita identitas. Amin. Firman Tuhan memberi kita identitas. Katakan sama-sama saya, identitas. Firman Tuhan memberi kita identitas. Saudara, ada cerita di Matius 4. Itu Yesus dicobai oleh iblis. Ya kan, Yesus sedang berpuasa di padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Saudara lihat apa yang iblis lakukan, karena banyak yang berpikir bahwa iblis itu mencobai Yesus dengan batu, katanya ini coba ganti roti katanya. Karena Yesus kelaparan kan seperti itu. Ya kan, coba ganti roti. Karena Yesus lagi berpuasa. Saya mau kasih tahu saudara, lebih daripada itu pencobaannya. Karena iblis katakan, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah, coba lakukan ini. Jika engkau anak Allah, coba lakukan ini. Jika engkau anak Allah, saudara, pencobaannya adalah tentang jati diri. Saudara lihat di sana. Kenapa? Karena baru pasal sebelumnya, itu ada satu peristiwa di mana Yesus dibaptis. Ketika dia dibaptis, dia keluar dari air. Apa yang Alkitab katakan, langit terbuka, kemudian Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, kemudian ada suara Allah Bapa, dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, inilah anakku yang kukasihi. Saudara, kemudian dicobai oleh iblis, jika engkau anak Allah. Langsung loh. Saudara, pencobaan itu ketika saudara dikasih tahu bahwa apa? Wah, Tuhan adalah Bapamu, engkau adalah anaknya. Saudara keluar dari tempat ini langsung loh. Kok pernikahanmu berantakan? Kamu yakin? Yakin kalau Tuhan itu sayang sama kamu, yakin. Kok usahamu bangkrut, yakin. Kemudian kita mulai meragukan saudara. Lah padahal, saudara bisa bayangkan kalau saudara di posisi Yesus, padahal firman-Nya barusan loh. Itu barusan disampaikan loh saudara, dari sorga loh. Inilah anakku yang kukasihi. Pencobaannya langsung loh saudara. Bayangkan itu. Kemudian apakah Yesus katakan enggak saya enggak mau roti begitu. Enggak. Saudara, Yesus katakan seperti ini, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara lihat. Apa sih maksudnya? Karena manusia hidup bukan dari apa yang dia bisa lakukan. Atau yang dia tidak bisa lakukan, yaitu apa? Ubah batu jadi roti. Bukan seperti itu bukan jati diri saya. Kita dikatakan jika engkau anak Allah, coba lakukan, coba. Ubah batu ini jadi roti. Yesus katakan, enggak. Masalah saya bisa ubah batu jadi roti, itu tidak menentukan jati diri saya. Jati diri saya cuma ditentukan oleh firman Tuhan. Bukan hidup dari roti saja.
tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika firman Tuhan katakan, inilah anakku, maka aku adalah anak Tuhan. Lu mau apa? Ya, saudara lihat di sana. Bahwa apa? Itulah yang memberikan kita jati diri. Identitasmu enggak ditentukan dari performa kita di kantor, di sekolah, prestasi kita, seberapa bagus hasil pekerjaan kita. Saudara, kenapa? Karena identitas kita sebagai anak Tuhan itu cuma ditemukan di firman Tuhan. That's it. Ya, bukan seberapa jago saudara, bahkan pelayanan pun. Ya, oh sel grupmu luar biasa, bermultiplikasi. Sel grupmu berapa orang? 20. Wah. Kemudian saudara merasa jealous gitu kan. Saudara merasa cemburu. Saudara katakan, saya juga sel group leader. Nggak bisa begini. Ya kan, kok sel grupnya bisa 20? Saya cuma 19. Nggak bisa begitu. Saudara, jati dirimu di mana? Apakah di the number of people, jumlah anggota? Bukan. Bukan seberapa banyak. Tapi saudara, jati dirimu itu ada dalam firman Tuhan. Yuk ke kiri kanannya bilang, jati dirimu ada dalam firman Tuhan. Come on. Kemarin barusan saya bagikan di cell group saudara, di cell group saya. Bahwa apa? Saya suka sekali dengan firman Tuhan. Saya suka sekali dengan kekristenan, dengan Christianity. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu memberikan kita jati diri dulu. Baru dia suruh kita, baru dia kasih perintah saudara. Contoh, dia selalu katakan kamu adalah, engkau adalah. Saudara, itu memberikan kita jati diri. Baik saudara sudah melakukan atau belum. Jati dirimu itu penting. Ketika dikatakan you are a chosen nation. Kamulah bangsa yang terpilih, a royal priesthood, umat yang rajani, a holy nation, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, itu jati diri. Mau saudara sudah perform atau belum, enggak peduli. Ketika Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Apa mereka sudah menggarami? Belum tentu. Belum tentu, saudara. Ya. Kamu adalah terang dunia. Belum tentu. Tapi jati dirimu, kita harus tahu bahwa kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Ketika 1 Korintus katakan, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Atau kamu adalah bait Allah. Kamu adalah milik Kristus. Itu jati dirimu. Kamu adalah sahabatku. Itu jati diri kita. Identitas itu identitas, saudara nggak ada yang bisa mengubah. Baik saudara mau perform badly or perform very well, it doesn't matter. Kenapa? Karena itu jati dirimu. Engkau anak Tuhan, engkau anak Tuhan. Tapi saya jatuh, engkau tetap anak Tuhan. Engkau tetap anak Tuhan. Saya suka sekali gambaran dari Bahtera Nuh, di mana itu adalah gambaran dari keselamatan, anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya. Saudara, kita yang ada di dalam, kita tidak mengalami yang namanya penghakiman, yaitu yang ada di luar, banjir itu saudara. Saat kita taat, kita di dalam, kita ada di dalam Dia. Dan Bahtera itu adalah bicara tentang Yesus sendiri. Kita di dalam Dia. Apakah hidup kita masih terombang-ambing? Saudara tanya, apakah di tengah-tengah banjir itu Bahtera itu masih terombang-ambing? Ya jawabannya. Apakah mungkin saudara terombang-ambing dan saudara jatuh? Mungkin enggak? Mungkin jawabannya. Tapi satu hal, saudara tetap di dalam. Enggak ada yang bisa ubah itu. Enggak ada yang bisa ubah jati dirimu. Bahwa apa? Engkau tetap di dalam. Engkau dalam kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita identitas. Yang kedua saudara, firman Tuhan memerdekakan kita. Memerdekakan kita. Tadi di Keluaran 16 kita katakan bahwa ada roti yang turun dari surga. Yang namanya apa tadi? Mana. Saudara, orang Israel itu diperintahkan untuk apa? Memungut mana itu
setiap hari untuk seisi rumahnya dan harus habis. Sekali lagi ya, orang Israel diperintahkan untuk memungut mana itu setiap hari untuk seisi rumahnya dan harus habis. Enggak boleh ditinggalkan sampai pagi. Keluaran 16:20 katakan seperti ini. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Saudara kalau baca ini, mungkin saudara seperti saya waktu baca cerita ini, kok masih ada juga sih, gitu kan? Ya, kok masih ada juga sih yang gak dengerin? Ih, bodoh gitu kan? Masih ada juga sih, orang udah dibilangin gitu kan, dibilangin. Saudara, saya mau tanya gini. Saudara tahu bahwa sekarang roti itu bicara tentang firman Tuhan. Kalau saya bilang, pungut firman Tuhan itu setiap hari, apakah semuanya melakukan? Enggak juga kan? Nah, sama saudara, kok masih ada sih? Kok masih ada sih yang gak mau melakukan gitu kan? Sama. Dan dikatakan bahwa mana itu akan menjadi busuk. Saudara, hal yang menarik adalah seperti ini. Bau busuk dalam bahasa Ibrani ba'ash. Ba'ash. Nah ba'ash, kata yang sama saudara. Itu dipakai ketika tulah yang pertama. Tulah yang pertama itu apa? Waktu di Mesir. Air menjadi darah. Lupa minggu semua. Oke, tulah pertama yaitu apa? Air menjadi darah sampai ikan-ikan di sungai Nil itu mati. Dan sungai itu berbau ba'ash. Yes. Saudara, tulah yang kedua itu apa? Katak. Jangan kodok. Katak. Saudara, katak. Kemudian setelah selesai katak-katak itu dikumpulkan saudara. Dikumpulkan. Dan kemudian Alkitab katakan, dan tanah itu berbau ba'ash. Saya mau kasih tahu, ketika mana itu busuk, bau yang dikeluarkan itu adalah bau Mesir. Dan orang Israel sangat ingat bau itu. Mereka alami bau itu. Bau itu adalah bau perbudakan. Mereka sangat tahu itu. Ketika mereka tidak taat dan mana itu busuk, mereka langsung diingatkan akan apa? Perbudakan di Mesir. Apa yang menyebabkan bau perbudakan itu? Satu, engkau enggak mau mungut mana itu setiap hari. Dua, engkau enggak taat. Tadi katanya ada yang tidak mendengarkan Musa. Dan meninggalkan daripadanya sampai pagi lalu berulat. Mana itu berulat dan berbau busuk. Ba'ash. Saudara, ayo siapa di sini? Siapa di sini? Saudara setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara katakan, ya deh. Ya deh. Tiap hari aku akan luangkan waktu 10 menit, 15 menit untuk apa? Untuk renungkan firman Tuhan. Angkat tangannya dong. Tuhan lihat ya. Amin. Ayo kita janji sama Tuhan. Yesus katakan, akulah roti hidup. Yohanes 6:35. Akulah roti hidup. Saudara mau hidup dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Roh Allah. Dan bukan dalam perbudakan. Saudara perlu roti hidup itu. Saudara perlu sang firman Tuhan itu. Saudara perlu dalam hidup kita dan gali itu tiap hari. Firman itu yang akan memerdekakan kita saudara. Ya, taat pada firman Tuhan dan bukan cuma read only. Ya, amin. Saudara Yohanes 8 katakan seperti ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan kamu. Saya dulu suka diolok-olok nih, baik sama keluarga ataupun teman-teman di sekolah gitu kan. Kalau di keluarga itu saya dibilang, oh nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong katanya. Ya,
Paling nggak bisa ngomong pokoknya di rumah gitu. Kalau ketemu orang suruh ngomong, saya nggak bisa ngomong. Ya. Pokoknya nggak becus lah gitu ya. Orangnya ceroboh dan seterusnya. Itu kata-kata itu dilontarkan terus. Makanya orang tua hati-hati. Kata-kata itu dilontarkan terus dan itu masuk saudara ke dalam pikiran saya. Saya di sekolah itu saya itu sering diledekin juga gitu kan. Sering dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan kemudian apa? Saya dulu bahkan cara jalan saya aja diledek. Buset dah saya bilang. Cara jalan saya diledekin. Katanya dia jalan kayak robot katanya. Akhirnya saya dipanggil robot gedek. Buset. Ya saya bilang jalan kenapa sih gitu kan. Ya katanya robot gedek lewat kan. Dalam pelajaran fisika saudara. Saya dibilang gak becus lah, ada teman bilang gak ngerti konsep lah, apalah saudara. Gak apa-apa, itu semua masuk saudara. Akhirnya apa? 15 tahun, umur 15 tahun, saya terima Tuhan. Saya terima firman Tuhan. Ya, bagi yang masih bingung sampai sekarang, 15 tahun itu kamu umur berapa Bernard? 15 tahun itu 2 tahun yang lalu saudara. Ya. Enggak dosa. Saudara, sekitar 15 tahun, ya, waktu saya menerima Tuhan, menerima firman itu. Firman Tuhan itu memberikan saya identitas. Firman Tuhan itu memerdekakan saya dari semua belenggu-belenggu pikiran itu. Kenapa? Karena iblis itu akan terus mendengungkan itu, saudara. Ya, bisnismu gagal, kamu nggak becus, kamu bukan istri yang baik, kamu bukan suami yang baik, dan seterusnya. Kamu bukan orang tua yang baik, kamu bukan anak yang baik. Itu akan terus didengungkan, tapi yang bisa merdekakan kita itu cuma firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu berbicara, memberikan kita jati diri dan memerdekakan kita. Firman Tuhan itu menjadikan saya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Yang terakhir saya mau bagikan firman Tuhan menyelamatkan kita. Firman Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Saudara mungkin pernah baca cerita tentang Eutikus, seorang anak muda. Siapa itu gitu. Yang nggak tahu siapa itu gitu. Eutikus di dalam Alkitab. Ya, baca Alkitabnya. Saudara, Kisah Rasul 20 katakan seperti ini. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Nah, saudara langsung, itu gua tuh. Ya, akhirnya apa? Ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika diangkat orang, ya sudah mati. Ke kiri kanannya, aduh bilang apa ya? Jangan ya Dea. Jangan ya Dea. Saudara, kadang kita begini ya, cerita kayak begini aja dimasukin Alkitab gitu kan. Kenapa sih? Cerita begini doang dimasukin Alkitab itu nakutin anak sekolah minggu kayaknya gitu kan. Ya, tuh lu jangan tidur makanya gitu kan. Kenapa? Mati lu, ntar mati lu. Apa itu tujuan firman Tuhan? Saya yakin enggak kok. Ya, saudara, orang yang menolak firman Tuhan, hidupnya tetap di dalam dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Dia jatuh dan dia mati. Saudara perhatikan baik-baik. Paulus bukan buka jendela, kemudian dia longok dan dia katakan, rasain lu. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, saya bersyukur punya Tuhan yang tidak membuka jendela surga dan berkata, rasain lu. Tapi apa yang dia lakukan? Tuhan kita turun. Alkitab katakan seperti ini, ayat 10, tetapi Paulus turun ke bawah.
ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Anak muda itu hidup kembali. Saudara, saya mau katakan, hidupmu dalam dosa karena kita menolak firman Tuhan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, firman itu enggak diem aja. Firman itu enggak bilang ke kita rasain lu. Firman Tuhan yang hidup itu malah dia menjelma sebagai manusia dan turun ke bawah. Dan dia dekap kita dan diberikan kita hidup yang kekal. Luar biasa. Firman Tuhan kita luar biasa. Amin. Yesus katakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Puji Tuhan, kenapa? Karena firman Tuhan mau turun ke bawah dan mau menjelma sebagai manusia. Yang menerima firman tidak akan pernah binasa. Karena firman Tuhan itu akan mendekap kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Dia akan selamatkan kita dari kematian kita. Dia akan selamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ya, saudara, yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Saya mau semuanya bangkit berdiri. Amin. Saya minta pemain musik dan singers untuk bantu saya. Amin. Yang kiri kanannya udah kelihatan seperti Eutikus, saudara. Bisa disenggol sedikit. Ya. Mati lu gitu. Enggak. Firman Tuhan mau selamatkan kita. Saya nggak tahu saudara, saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang datang ke tempat ini. Mungkin saudara diajak oleh teman, mungkin saudara diajak oleh kerabat, oleh keluarga, oleh saudara. Mungkin saudara belum pernah kenal yang namanya Yesus itu. Saudara nggak pernah tahu bahwa dia adalah sang firman Tuhan itu sendiri. Yang hidup, yang kekal, yang memberikan kita hidup yang kekal. Dan mungkin pada siang hari ini, saudara dengar nama Yesus. Dan saudara katakan, aku mau terima firman itu. Aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Atau mungkin saudara di sini, banyak dari kita yang sudah pernah dengar tentang Yesus. Atau mungkin sudah sering ke gereja. Saudara lahir, tapi saudara belum pernah mengalami firman Tuhan itu. Selama ini semuanya cuma sebatas teori. Dan siang hari ini saudara katakan, aku mau mengambil keputusan. Aku mau menerima firman Allah yang hidup itu. Mari kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Semua yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menonton online. Saya mau semuanya tundukkan kepala kita, tutup mata kita. Kalau itu doamu, kalau itu doa saudara. Saudara katakan, aku mau firman Tuhan berbicara kepada hidupku, memberikan identitasku yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku mau firman Tuhan itu merdekakan hidupku dari setiap belenggu yang mengikat. Belenggu dosa, belenggu sakit penyakit, belenggu kemiskinan. Aku dibebaskan oleh firman Tuhan. Aku mau dibebaskan dari semua kutuk yang mengikat. Kalau itu doamu, saya mau berdoa buat saudara. Kalau engkau katakan, Tuhan selamatkan hidupku. Aku ini orang berdosa. Aku ini jauh daripada Tuhan. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu. Dan saudara mau untuk mengundang sang firman Tuhan itu. Untuk masuk ke dalam hatimu menyelamatkan engkau. Saya mau berdoa untuk saudara. Kalau itu doamu, saat mata tertutup, kepala tertunduk, saya minta pada hitungan ketiga saudara angkat tangannya tinggi-tinggi. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Saya minta hitungan ketiga angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1, 2, 3 angkat tanganmu. Saya lihat tangan-tangan yang terangkat, angkat tanganmu. Ada lagi. Banyak sekali yang terangkat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada lagi.
Saudara nggak perlu lihat kiri kanan. Saudara mungkin merasa Tuhan, hidupku nggak layak. Tuhan, aku jauh daripadamu. Aku mau Tuhan untuk kenal Engkau lebih lagi. Aku mau untuk gali firman Tuhan lebih lagi. Aku mau Tuhan untuk kenal pribadimu. Aku mau untuk intim dengan Engkau Tuhan. Aku mau mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Angkat tanganmu saudara. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat siang hari ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang menonton di rumah. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Amin. Saudara boleh turunkan tangannya, terima kasih. Saudara, karena banyak sekali yang mengangkat, saya minta untuk semua yang ada di tempat ini, maupun saudara yang ada di rumah, ikuti doa saya sama-sama. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku datang membuka hatiku dan mengundang Engkau untuk masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Tuhan. Aku mau kenal Engkau. Aku mau kenal Sang Firman Tuhan. Aku mau memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Tolong aku Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau lihat kerinduan dalam hati mereka untuk mengundang Engkau untuk masuk, untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengenal firman Tuhan lebih lagi. Oh Bapak, kami percaya Tuhan, kami mau lapar, kami mau haus akan Engkau terlebih lagi Tuhan. Oh Rabasyaka Rabasyara. Saat Kau berfirman, ku mulai saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ini adalah pengakuan iman kami Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Jemaat Indonesian Service yang hari ini, siapa yang rindu hari ini kita mau membuat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan untuk menggali firman-Mu lebih lagi. Saya mau untuk merenungkan firman-Mu lebih lagi. Saya mau Tuhan untuk intim dengan firman Tuhan lebih lagi. Kalau itu doa saudara, mari kita buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Kalau itu doamu, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Oh Rabasyaka Ramata Kuria Bataka Rabasyaria. Kuria Bataka Rabasyaria, Dio Rabataka Rabasyaria. Oh Rabataka Rabasyaria, Dio Rataka Rabalabarabarabasyaria, Dio Rataka Rabba. Rabamarama-ramasyaria, Dio Rataka Rabasyaria. Oh ini doa kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
Komitmen kami Tuhan. Walaupun ada banyak ketidakpastian Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kadang kata-kata manusia Tuhan mengecewakan kami. Tapi kami tahu kata-katamu tidak akan pernah mengecewakan kami. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, itulah yang akan memerdekakan kami. Itulah yang akan membebaskan kami. Itulah yang akan memberikan kami jati diri. Itulah yang akan menyelamatkan kami Tuhan. Biarkan firman itu terus bercahaya di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan ketika terang itu bercahaya, kegelapan tidak akan menguasainya. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, saat kami menggali firman Tuhan itu, Engkau terus bukakan pewahyuan yang baru. Engkau terus Tuhan curahkan pewahyuan, nubuatan yang baru Tuhan dalam kehidupan kami. Dan oleh pewahyuan itulah kami hidup. Kami gak mau Tuhan terus menerus diingatkan oleh perbudakan. Terus menerus diingatkan oleh kehidupan lama kami, kehidupan dosa kami. Kami gak mau Tuhan, kalau manusia lama kami terus menarik kami kepada kehidupan lama. Kami mau terus kuat di dalam firman Tuhan. Oh, Rabasyakarata. Yesus. Saat ini Tuhan Abamu mau mengangkat Tuhan setiap jemaat yang ada di sini maupun yang menonton di rumah. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang sudah Engkau lakukan. Kami bersyukur Tuhan, karena banyak dari kami di tempat ini yang membuat keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur karena sorga boleh bersorak-sorai hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Semua percaya katakan amin. Tepuk tangannya dong buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Luar biasa saudara. Terima kasih saudara untuk saudara udah semangat hari ini. Saudara betul-betul saya merasa terdukung. Oke, pada saat membagikan firman Tuhan di tempat ini, terima kasih banyak. Saudara, sebelum saudara pulang, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa apa? Join Bible Study kita. Ya, saudara mau gali firman Tuhan lebih lagi, join Bible Study kita. Hari Rabu, ingat, dalam Zoom. Ya, tadi pengumumannya sudah diumumkan. Dan kemudian saudara bulan Oktober, kelas-kelas Bible Study akan dibuka. Jadi saudara yang belum ikutan Bible Study kami, silakan kontak komsel leadernya, ya saya group leadernya, dan saudara saya mau encourage untuk semua apa? Ayo ikutan Bible Study. Kita mau gali firman Tuhan lebih lagi. Amin.
Amin. Saudara, sebelum saudara pergi, katakan ke kiri kanannya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.